Smart listener dan juga sahabat Sonora, perasaan sedih adalah cara alam sebenarnya untuk memberikan tanda kepada kita agar kita merilis ya segala perasaan yang pernah tadi gitu, supaya kita kemudian juga bisa grounding lagi, menapak bumi lagi. Kalau Anda kalau sedih atau gagal tuh nangis nggak sih? Boleh Anda share ya. Nah, ada satu pertanyaan tadi yang menjadi pertanyaan untuk bisa mendapatkan novel di kesempatan pagi hari ini. Anda boleh jawab di Instagram di @radiosmadfm959. Kalau belum berteman sama kami, berteman dulu supaya pertemanan kita jadi lebih akrab begitu ya. Nah, Anda jawab pertanyaannya. Kalau ada pertandingan, satu pertandingan tinggal satu ronde lagi ya. Apakah Anda memilih untuk bertanding terus sampai habis gitu ya, meskipun Anda tahu skor Anda tuh masih jauh banget gitu kan? Atau Anda memilih untuk berhenti ketimbang babak belur, sakit lebih banyak gitu, udah deh berhenti aja sampai di sini. Silakan Anda pilih yang mana ya, lanjut bertanding atau stop, dan alasannya apa. Kita lanjut ngobrol bersama dengan Parvan yang ada di studio Smart Listener. Pak Arvan, kalau begitu, kalau tadi Bapak mengatakan sangat manusiawi sekali dan bahkan harus kita izinkan kita menjadi manusia. Betul, ya? betul. Ngerasain sakit, sedih, kecewa, dan sebagainya. Lantas kemudian kegagalan itu harus kita pandang sebagai apa? Kalau tadi King of Convenience itu bilang ya di lagunya, itu adalah salah satu jalan untuk kita belajar sesuatu. Lalu, itu kan idealnya ya, mohon maaf nih Pak. Kalau kita gagal, satu pasti mungkin kalau atasan kita dimaki-maki. Dikasih cap gitu, kamu gagal, nggak bisa diandalkan. Wah, kalau udah denger kata-kata begitu Pak, sakit gitu ya. Nah, kita harus gimana nih setelah kemudian kita menapak bumi? Apa yang harus kita lakukan terhadap kegagalan itu? Yang kalau atasan yang mengatakan seperti itu ya tentu rasanya sakit sekali ya. Tapi sebetulnya yang lebih berbahaya adalah kalau kita sendiri yang mengatakan seperti itu kepada diri kita sendiri ya. Iya, saya adalah orang yang gagal. Nah, itu kita sudah memberikan label yang sangat mematikan gitu. Ya, ketika kita mengatakan saya adalah orang yang gagal, itu kita udah kejam pada diri sendiri sebetulnya itu. Ya, jadi cintai diri Anda sendiri kan, love yourself gitu. Ketika Anda mengatakan Anda gagal, itu Anda sudah mematikan potensi yang sedang tumbuh dalam diri Anda. Ya, Anda sudah menghina diri Anda sesungguhnya kalau Anda mengatakan Anda gagal gitu. Karena sesungguhnya kata-kata gagal itu tidak ada mestinya. Jadi gagal itu hanya ketika Anda berhenti. Jadi misalnya begini, kita sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung nih. Ya, kemudian jalanan macet sekali. Ya, kita baru sampai tengah-tengah jalan nih ya. Di tengah perjalanan baru 2-3 jam perjalanan, jalanan macet sekali. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau jalanan macet sekali ya saya pilih untuk terus atau pulang? Terus. Nah, kalau terus, ya kemudian Anda belum sampai di Bandung, itu gagal atau enggak? Kalau terus tujuannya ke Bandung? Iya, mestinya kan Bandung bisa dicapai, Jakarta-Bandung tuh 3 jam, 4 jam lah ya. Tapi ternyata ini 10 jam gitu ya. Nah, ini Anda baru sampai di jam kelima. Belum gagal dong? Berarti belum selesai. Belum sampai, betul. Berarti belum gagal dong. Ya, walaupun sudah lewat dari 4 jam ya. Ini sudah 5 jam kita di jalan. Ya, dan mungkin ini akan sampai di Bandung 5 jam lagi, jadi 10 jam total perjalanan. Tapi kita mengatakan apa? Kita gagal nggak itu? Belum sampai. Orang yang gagal adalah orang yang kemudian memutuskan untuk pulang. Selesai, dia gagal gitu. Oh ya, belum sampai. Tapi putuskan untuk balik arah. Nah, itu berarti selesai dia. Tapi selama kita belum sampai di Bandung, itu belum sampai namanya. Walaupun nanti sampai di Bandungnya mungkin masih 10 jam lagi, bisa saja. Macet itu macet total. Bisa saja, tapi itu namanya belum sampai kan? Itu bedanya gagal dengan belum sampai. Kalau gagal itu kita sudah memutar arah. Ya. Kalau belum sampai, kita arahnya masih ke arah yang benar, masih ke arah yang di awal tadi. Arah yang sudah kita putuskan, ini sesuatu yang penting bagi saya. Saya sudah putuskan, ini yang penting. Selama saya belum berputar arah dan masih menuju arah itu, di jalan banyak rintangan, macet dan sebagainya, itu namanya bukan gagal, belum sampai. Sudah 10 jam, ya masih belum sampai. Tapi saya sedang menuju ke arah itu. Satu ketika akan sampai. Itu fungsinya kata belum. Itu psikologi kata belum itu apa? Psikologi kata belum itu adalah akan sampai. Gini misalnya, Mbak Ola, aduh, pagi ini saya belum sarapan.
Berarti setelah ini akan Sarapan. itu belum sarapan namanya kan? Iya. Bukan gagal sarapan. Bukan gagal itu. Selama arah kita masih ke arah yang benar, ke tujuan kita itu bukan gagal namanya. Gagal itu ketika kita muter arah, balik arah, itu gagal. Ya. Aduh, saya udah 2 hari ini belum tidur. Ketika saya mengatakan belum tidur, berarti saya akan segera tidur. Iya. Ya. Itu psikologi kata belum itu adalah sesuatu yang belum dilakukan, akan dilakukan. Kalau dia belum. Jadi yang kemudian memutuskan, artinya menetapkan bahwa itu, kan tadi Bapak menganalogikannya belum sampai sebenarnya kan, ukuran itu belum sampai. Belum sampai, iya. Tapi kemudian yang membuat atau menetapkan kegagalan itu sebenarnya jadinya kita gitu ya. Karena kita berbalik arah, tujuannya udah berbeda. Iya. Selama kita tujuannya masih A dan kita sekarang masih menuju ke arah itu belum boleh disebut gagal. Karena dia akan berhasil. Coba ya, orang yang dari Jakarta pergi ke Bandung dan arahnya terus ke Bandung, pasti berhasil nggak? Pasti nyampe nggak? Iya dong. Itu aja. Iya. Selama arahnya masih ke Bandung. Masalahnya nyampe-nya itu tergantung banyak hal nanti. Iya, kalau arahnya kemudian udah berubah misalkan bukan ke Bandung ya, saya balik arah lah ke Jogja aja gitu. Ya udah gagal nanti. Ke Bandung. Gagal, karena tujuannya ke Bandung. Jadi gagal itu ditentukan oleh tujuan Anda. Selama Anda masih mengarahkan wajah Anda ke tujuan Anda, ya, dan berjalan ke arah tujuan Anda, itu Anda belum gagal. Anda mungkin hanya kurang cepat. Misalnya, Anda hanya kurang cepat, Anda hanya belum sampai. Nah, banyak sekali orang yang kemudian sudah berbelok. Itu namanya orang yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak mengarahkan dirinya ke tujuan yang dianggap penting itu. Kan tujuan kita mestinya sesuatu yang kita anggap penting kan? Betul. Itu Mbak. Jadi sebetulnya kata gagal itu tidak ada. Kata gagal itu hanya dapat disematkan pada orang yang memang memilih untuk berubah tujuan. Itu Mbak. Jadi kalau ya betul ya, kalau selalu misalkan nih narasumber kita selalu mengatakan, ayo tetapkan tujuannya dulu. Itu berarti iya, karena dari situ ukurannya nanti. Selama kita masih mengejar itu, belum pernah gagal walaupun belum berhasil. Nah, dan seringkali juga orang bilang kata-kata belum berhasil itu hanya kata-kata untuk memperhalus. Ya kayak gitu kan? Mempermanis, menghibur diri. Itu salah, bukan itu. Itu mindset. Belum nyampe, memang belum nyampe. Ini belum nyampe. Bisa aja tahu-tahu ke Bandung karena macetnya luar biasa baru nyampenya 2 hari gitu. Bisa saja kan. Tapi itu sampai akhirnya kan, bener nggak? Betul. Saya benar-benar pingin ke Bandung. Ya cepat atau lambat itu masalah lain nanti. Itu kita perlu belajar skillsnya. Gimana caranya supaya cepat, gitu ya. Tetapi selama kita berada di satu tujuan itu pasti nyampe. Nggak mungkin dong nggak nyampe, bener nggak? Iya. Iya. Karena tujuannya jelas memang mau mengarah ke sana. Betul. Itu Mbak Ola. Oke, berarti nggak repot juga ya kalau seandainya kita melakukan sesuatu tuh nggak bertujuan, itu repot ya. Jadi akhirnya kalau nggak bertujuan nggak pernah sampai. Iya, akhirnya ketika kita melakukan sesuatu kita tuh bingung ini tujuannya apa sih. Kalau kita nggak punya tujuan itu, akhirnya kemudian kita nanti menetapkan atau mengatakan ini gagal juga akhirnya nggak jelas kegagalan yang mana. Kayak gitu. Saya waktu masih single dulu gitu ya, kalau hari Minggu atau Sabtu Minggu nggak tahu mau kemana gitu ya, nggak ada teman yang mau dikunjungi gitu ya, nggak ada pacar gitu ya. Itu ngeluarin mobil. Udah. Manasin doang? Enggak, jalan. Jalan kemana, belok kiri, ini mau kanan atau kiri ya? Ya kanan, kiri, kanan, udah gitu aja muter-muter, nggak jelas tujuannya kemana. Ngitung kancing ya? Karena tujuannya tidak jelas kemana, tidak ada ukurannya, ini berhasil apa enggak gitu. Tapi memang tujuan saya cuma pingin keluar rumah, tapi nggak tahu mau kemana gitu kan. Itu aja. Kanan, kiri, jadi nggak jelas tuh. Tahu-tahu dalam waktu 2 jam udah balik, udah nyampe rumah lagi gitu, nggak tahu kemana gitu kan. Apa hasilnya ya nggak tahu, tapi tujuan saya adalah cuma untuk membuat lebih lega aja gitu, karena sudah keluar rumah gitu. Jadi tujuannya bukan perjalanan itu gitu, tapi feeling yang akan didapatkan gitu. Itu Mbak Ola. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Bagaimana kemudian setelah dari kegagalan ini, tadi Pak Arfan sudah mengatakan ini ternyata
kegagalan itu ditentukan oleh tujuan kita tuh sebenarnya mau apa dan mau ngapain. Lalu dari kegagalan ini kita belajar apanya sih gitu ya? Ya. Belajar prosesnya, belajar apanya begitu, belajar memilih orang-orang di dalamnya atau apa sih ya? Silakan Anda juga boleh bertanya seputar topik kami ini dan kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami masih live di YouTube channel Smart FM. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di YouTube ya. Saya bacakan dulu ini dari catatan harian ya, akun catatan harian. Ada yang menang, ada yang menangis ya. Cukupkan air di tubuh agar bisa menangis katanya. Nggak usah. Nggak usah, itu udah cukup kok. Udah cukup ya. Iya. Oke, kita datang ke dunia ini dengan menangis dan kembali ke surga nanti diiringi damai ya. Iya, orang yang menangis ya. Tangisan sesama Iya, ya. iya. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa gagal itu sama dengan gak akan goal, tak mencapai tujuan. Iya. Ya gitu. Kalau nggak punya tujuan ya akhirnya memang. Kalau nggak punya tujuan kita nggak tahu kita gagal atau tidak gitu. Betul. Iya. Pak Arfan tadi ternyata selama ini kita menganggap ya udah saya gagal gitu kalau nggak berhasil punya proyek ini, dikasih tanggung jawab ini nggak berhasil begitu. Iya. Tapi kemudian kita baru semakin disadarkan gitu ya Iya. bahwa kita harusnya ketika mau melakukan itu aware Betul. dulu dengan tujuannya gitu ya. Iya. Baru kita tahu bahwa ini memang mau berangkat ke Bandung. Iya, atau mau iya. berangkat kemana gitu kan. Tujuannya apa? Betul. Bukan cuma sekedar berangkat naik pesawat dong. Pak, kalau gitu setelah kita sudah apa ya, artinya aware dengan itu semua gitu. Iya. Ya udah, memang gagal. Lantas apa yang kita bisa pelajari dari gagal itu sendiri, dari yang tidak mencapai tujuan itu? Ya sebetulnya belum gagal dong. Kalau Kita masih belum menuju sampai. tujuan itu atau enggak, itu pertanyaannya. Kalau Anda masih tujuannya masih sama dan Anda masih melakukan action hari ini, berarti belum gagal itu. Itu belum berhasil kan? Seperti tadi kita maunya ke Bandung, tapi Iya. perjalanan macet sekali dan sebagainya. Kita belum sampai, tapi kita akan sampai. Gitu. Jadi jangan menghukum diri Anda dengan kata-kata gagal. Itu Gagal. hukuman terbesar itu kepada diri Anda. Jadi ini tahun 2020 belum berakhir, masih ada 4 bulan lagi. Iya. Belum mencapai memang. Iya, tapi tujuan Anda masih sama nggak? Nah, itu. Iya, Kalau belum tujuannya udah selesai. beda ya repot kita ngomongnya gitu. Selama tujuannya masih sama dan saya belum mencapai itu, saya akan mencapai. Karena psikologi dari kata belum itu adalah akan. Setelah Akan. belum itu akan. Oke, tapi Gitu. Pak Arfan dari proses di belakangnya ada yang bisa kita pelajari nggak? Atau memang kita harus belajar dari proses di belakangnya? Ini kayak misalkan gini ya, kita mau berangkat ke Bandung. Iya. Tampaknya ini karena macet dan sebagainya gitu Iya. ya. Waduh, ini bisa kita sampai 12 jam nih gitu. Iya. Wah, ini mesti berubah rute deh gitu. Maksudnya Iya. cari jalan yang lain gitu Tapi ya. tujuannya masih Bandung. Tujuannya masih Bandung. Ya udah, nggak apa-apa. Itu hanya berubah strategi kan. Berubah strategi. Dan memang kita harus berubah strategi. Seperti kata Einstein kan. Ya, kalau kita ingin hasil yang berbeda, tapi caranya masih sama, itu orang gila namanya kan gitu. Jadi memang caranya memang harus beda, strategi memang harus beda, tapi tujuan kita sama nggak gitu. Itu ukuran kegagalan adalah tujuannya. Gitu, karena misalnya Einstein sendiri ya, dia 6.000 kali loh dia gagal. Sebetulnya kalau mau dibilang itu sebagai sebuah kegagalan gitu. Ya. Tapi ketika dia pada akhirnya di kali yang ke-6001 dia berhasil menemukan bola lampu, dia dikenang oleh orang sebagai orang yang berhasil atau orang yang gagal? Berhasil. Berhasil. Jadi nggak ada itu istilah orang gagal, dia memang belum berhasil. Sampai 6.000 kali, bayangin 6.000 kali. Itu belum berhasil. Tapi kemudian ketika dia berhasil mencapai hasil, orang tidak melihat dia sebagai orang yang gagal, dia adalah orang yang berhasil. Oke. Dan itu adalah cara dia untuk menemukan keberhasilan gitu. Ya, kayak Michael Jordan saja itu dulu waktu dia sekolah itu dia ikut tim bola basket di sekolahnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia dikeluarkan dari tim bola basket karena dianggap tidak berbakat main basket. Coba bayangin. Michael Jordan tuh Dikeluarkan dari dikeluarkan sekolahnya. karena dianggap tidak berbakat main basket. Bukan dikeluarkan dari sekolah, bukan. Dikeluarkan dari tim basket di sekolahnya. Kamu ini anak yang nggak berbakat main basket. Sakit banget itu Tuh. ya. Iya, iya. Tapi sekarang dia adalah pemain basket yang luar biasa gitu. Dan dikenang loh sepanjang masa. Betul, gitu dikenang ya, sepanjang masa. Iya. Jadi itu orang boleh saja mengatakan kita gagal, itu hak mereka gitu. Ya, tapi kita jangan menghukum diri kita sendiri. Ya, kekejaman kita pada diri kita sendiri adalah ketika kita mengatakan saya orang yang gagal.
Itu kita kejam pada diri sendiri. Kita sudah mengkebiri kemampuan kita gitu. Betul. Dan kita sudah menutup diri dari rahmat Tuhan sesungguhnya gitu. Ya, Oprah Winfrey saja itu pernah dia membawakan sebuah talk show dulu nih waktu baru-baru ya. Dia dianggap dia tidak fit untuk TV. Kamu bukan orang yang tepat untuk talk show di TV. Dibilang begitu, coba bayangkan. Iya. Jadi ketika ada orang yang ngomong seperti itu, ya kita harus punya ketahanan mental sih. Untuk mengatakan, selama tujuan saya masih sama, saya hanya belum berhasil. Selama tujuan saya masih sama. Tapi kalau kemudian dibilang seperti itu, kemudian Oprah mengatakan memang saya emang nggak bakat di TV, ya udah deh, nah itu gagal. Jadi yang bisa mengatakan gagal itu hanya diri Anda, kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalkan kita bercita-cita mau jadi pengusaha gitu, terus kemudian udah usaha ini, usaha itu gagal, udah deh kayaknya enggak deh, saya nah itu gagal. Ya itu gagal. Tapi kalau orang lain mengatakan, udah kamu mau ngapain, udahlah. Mending jadi karyawan aja misalnya gitu. Ngapain sih jadi pengusaha repot? Ya juga ya, misalkan kayak gitu, gitu kan. Sebelum Anda mengatakan iya juga itu nggak ada efek. Belum disebut gagal. Belum disebut gagal, tapi ketika Anda mengatakan iya juga ya, itu baru. Atau bahkan ketika Anda masih ingin meneruskan, enggak, aku mau coba lagi usaha yang lain. Nah, ya. Berarti sebetulnya gagal tidak ada di tangan siapa? Di tangan kita. Di tangan kita, iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seseorang ketika gagal tidak berhasil itu sebagai takdir Tuhan, tuh salah ya. Oh, itu lebih lagi. Itu fatal itu. Itu fatal itu. Itu fatal ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Tadi melalui Instagram sudah banyak yang bergabung. Ada Pak Huma di Jakarta. Walaupun dijawabnya melalui WhatsApp, kami tetap bacakan ya. Tapi kami akan tetap pilih yang menjawab melalui Instagram. Nanti kita pilih mendapatkan novel ya. Pak Huma mengatakan harus tetap dilanjutkan karena pada hakikatnya pertandingan sesungguhnya adalah pertandingan melawan diri sendiri. Betul. Oke, terus kemudian ada Ibu Herliana di Tangerang. Saya akan pilih untuk tetap bertarung walaupun tahu tidak akan menang. Nah, ini berarti pesimis. Jadi itu nggak boleh, itu pesimis itu. Walaupun akan gagal ya, itu ininya udah gagal gitu. Betul. Itu berarti mengirim energi negatif kepada diri kita. Energi negatif kepada diri sendiri. Ya, oke. Kemudian ada Pak Yohan Syah di Bandar Lampung. Tetap bertanding, alasannya experience is good teacher. Apapun yang terjadi tetap bertanding, belajar dari kegagalan agar tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Begitu. Oke. Tapi jangan mengatakan saya akan mencoba ya. Ini juga sebuah kesalahan. I will try gitu. Ketika kita mengatakan saya akan mencoba, itu sesungguhnya kita tidak optimis. Itu kita masih pesimis. Cuman kita nggak mau dibilang orang pesimis. Sehingga saya masih ada loh yang saya lakukan. Kata-katanya jadi diperhalus. I will try. Sebetulnya itu bukan memperhalus, Mbak Ola, itu sudah mengurangi semangat. Karena yang namanya mencoba itu cuman mencoba. Jadi kayak nggak sepenuh hati. Betul, nggak sepenuh hati, betul. Ya. Jadi yang penting saya bisa mengatakan pada orang, saya udah coba loh gitu. Iya. Oke. Jadi saya tidak akan dibilang sebagai orang yang putus asa, enggak, karena saya sudah mencoba. Gitu. Oke. Ada Agung Kurnianto di Banjarmasin, kalau hasil akhir sudah dipastikan tidak menang, skor sudah tertinggal jauh, lebih baik menyerah daripada babak belur, daripada bertarung. Nah, ini juga pesimis. Pesimis ya. Padahal ada banyak banget loh. Maksudnya gini, ya ini kan pilihan Anda, tapi saya belajar dari klub sepak bola gitu. Yeah. Bahkan di saat injury time gitu, itu nggak kendor sama sekali dan mereka akhirnya justru membalikan keadaan. Orang yang optimis itu percaya pada keajaiban nanti. Oke. Itu ada di workshop ya. Iya, ada di workshop. Percaya pada miracle itu. Nah, dan juga ketika kita mengatakan apa ya, saya ini kayaknya udah gak bakal menang. Nah, saya ingin mengatakan begini, tujuan Anda itu bukan hanya menang. Tujuan bertanding itu bukan hanya menang. Karena misalnya waktu tersisa sudah sangat sedikit. Miracle juga susah banget kayaknya gitu ya, karena ini skornya ketinggalan jauh misalnya. Saya ingin mengatakan Anda bertanding itu bukan hanya untuk menang. Nomor 1 menang. Betul. Nomor 2 adalah meningkatkan kapasitas. Meningkatkan resilience Anda. Walaupun tidak menang, tapi dengan pertandingan ini, resilience saya, kemampuan saya bertahan itu meningkat dari kemampuan saya sebelumnya. Berarti saya sudah growing. Mungkin nanti di pertandingan berikutnya saya akan lebih mudah menang karena resilience saya sudah meningkat. Iya. Jadi bukan hanya menang, Mbak. Iya. Salah sekali orang kalau bertanding cuma mengharapkan menang gitu. Menang aja ya.
Oke, Pak Arfan, kita harus tutup perbincangan kita di Ya. kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banget ini untuk banyak catatannya. Tersisa waktu 30 detik nih Bapak untuk memberikan kesimpulan ya. Iya. Hal penting, kenapa kemudian kita harus memaknai kegagalan? Iya, karena ketika kita mengatakan saya gagal, itu Anda sudah membunuh diri Anda. Jadi itu pembunuhan karakter yang terbesar kepada diri Anda sendiri, itu ketika Anda mengatakan saya gagal. Jadi please love yourself. Ini justru bunuh diri yang paling seram. Betul. Oke. Ya, jadi katakan saya belum berhasil, dan itu bukan memperhalus, itu adalah sebuah mindset. Selama Anda masih menuju ke arah yang sama, Anda belum sampai, Anda belum berhasil. Belum loh ya. Tapi Anda akan sampai di Bandung, Anda akan sampai. Tinggal masalahnya Anda harus belajar skills-nya, gimana caranya supaya lebih cepat. Ya, ya. Mencari jalan-jalan tikus atau jalan-jalan lain yang lebih lancar, itu masalah skills-nya. Tapi selama tujuan Anda mau ke Bandung, berapapun jam yang Anda perlu tempuh, Anda pasti akan sampai. Itu Mbak Ola. Oke, smart listener, diri kita ini adalah gambaran alam semesta ya, mikrokosmos istilahnya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ini adalah alam semesta yang demikian megahnya di mana Tuhan berkarya, Iya. berarti semestinya kita akan sanggup kok ya melakukan apapun begitu ya Iya. untuk mencapai tujuan Minta yang bantuan sudah Tuhan dong. kita tetapkan. Iya. Ya. Makanya kita disebut mikrokosmos karena kita ini gambaran Gambaran dari Tuhan. makrokosmos, gambaran dari Tuhan itu sendiri. Iya. Betul. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 malam. Dan siaran ini juga tersimpan di YouTube. Dan Anda yang tadi belum menjawab, silahkan nanti kami akan umumkan di Instagram ya, siapa yang akan mendapatkan novel pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tinggal 1 ronde lagi dan skornya masih jauh begitu, Anda pilih tetap bertanding atau Anda pilih untuk selesai. Kami pamit ya. Dan saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.